Oke. Terus yang kedua, uncertainty avoidance. Itu tingkat di mana orang merasa terdapatnya situasi yang tidak pasti sehingga mereka merasa terancam dengan adanya situasi yang tidak menentu. Nah, jadi gini, ada kan uncertainty itu kan ketidakpastian. Jadi ada orang yang tipenya lebih suka menghindari sesuatu yang nggak pasti. Jadi istilahnya dia dia nggak suka mengambil resiko orangnya. Ada juga yang nggak masalah berani ngambil resiko seperti itu. Kalau Indonesia itu masih masih tipikal yang takut sama sesuatu yang tidak pasti. Tapi kalau di Amerika atau Inggris itu nggak, misalnya ini internet, pembelian lewat internet kan kalau di Indonesia masih jarang. Soalnya juga banyak yang memang penjual online tuh dia menipu, jadinya kan orang kurang percaya seperti itu. Nah tapi kalau di sini kan malah kebanyakan juga yang jual online, malah ada juga yang uh, beberapa toko itu malah dia nggak ada wujud fisik tokonya, kan kayak Latif itu kan khusus online, nggak ada tokonya seperti itu. Jadi intinya dia ini orangnya menghindari sesuatu yang tidak pasti atau enggak. Seperti itu, ada dua tipe yang seperti itu. Itu uncertainty avoidance. Terus kalau yang ketiga itu masculinity sama femininity. Jadi tingkat di mana peran jenis kelamin dapat tergambarkan secara luas. Jadi ada negara yang maskulin, ada yang feminin. Jadi kayak kalau misalnya maskulin itu berarti lebih pria lebih berperan secara banyak ya. Terus kalau yang femininity itu bisa wanita masih bisa berperan. Jadi nggak terlalu, maksudnya istilahnya nggak ada emansipasi itu. Sebenarnya ini kan kalau dari Hofstede-nya sendiri itu biasanya pembagiannya per negara beda-beda, ya kan? Tapi sebenarnya itu pun pembagian ini juga bisa diaplikasikan ke masing-masing individu. Jadi walaupun misalnya kita di Taiwan. Taiwan ini kan negaranya misalnya masih lebih kolektif daripada Amerika yang individual. Tapi mungkin orang-orang yang tinggal di Taiwan sendiri pun itu ada yang individual hidupnya, ada yang tetap kolektif. Jadi pembagian tuh nggak saklek dibagi berdasarkan per negara. Negara ini misalnya Amerika individual, tapi walaupun dia termasuk negara individual, misalnya beberapa orang di dalamnya kan ada juga yang hidupnya secara kolektif. Jadi tergantung, mungkin kenapa ke orang ini hidupnya kolektif, misalnya dia atau satu keluarga ini pernah tinggal di Asia yang tempatnya lebih kolektif, jadi ketika kembali ke sana misalnya masih terbawa seperti itu ya. Jadi ini pembagian ini bisa bisa negara secara general atau lebih diaplikasikan ke individu juga bisa. Ini yang terakhir itu individualisme itu tadi ya. Jadi individualisme itu berarti orang lebih mandiri tiap orang, tapi kalau kolektif itu masih lebih tergantung. Kan kayak di Indo masih kolektif kita kita cara hidupnya, tapi juga ada beberapa yang individualisme seperti itu. Mbak Cina ada mau ditanyakan? Mana? Belum, oke. Saya lanjutkan ya. Nah, ini karakteristik budaya. Ini menurut Loudon sama Gita tahun 93. Budaya itu bisa ditemukan. Jadi, budaya itu bisa ditemukan tuh maksudnya dia bisa dimulai oleh seseorang atau suatu kelompok. Iya,
Terus budaya bisa dipelajarin. Jadi misalnya kita datang ke Taiwan, kan otomatis budaya sini pasti beda. Itu masih bisa kita pelajarin. Kita nantinya juga beradaptasi sama budaya sini. Terus habis itu budaya diyakini dan disebarluaskan secara sosial. Nah, ini untuk memiliki pengaruh yang kuat, budaya harus diyakini dan disebarluaskan oleh banyak orang. Jadi misalnya kan tadi budaya ditemukan ya, misalnya ada seseorang yang memulai suatu kebiasaan. Nah, untuk supaya itu lebih kuat kebiasaan tersebut, membudaya itu disebarkan misalnya ke orang-orang di sekitarnya atau di tempat lain. Pokoknya intinya bisa ditularkan lah istilahnya ke orang lain itu budaya. Terus budaya itu serupa tapi tak sama. Misalnya tiap negara atau tiap daerah itu pasti ada yang namanya pendidikan, ada yang namanya keluarga, pemerintahan, memasak, pokoknya yang hal-hal umum yang di setiap tempat itu ada. Cuman masing-masing ketika melakukan hal-hal tersebut dia memiliki cara yang berbeda. Nah, makanya kenapa disebut budaya itu serupa tapi tak sama. Jadi misalnya masak, ya semua masak, tapi kan masakannya beda. Masakan sini sama masakan Indo, cara masaknya juga seperti itu. Terus budaya itu memuaskan kebutuhan dan diulang-ulang secara konsisten, jelas. Kan kita setiap sehari-hari melakukan kegiatan atau kebiasaan, nah itu makanya diulang-ulang, konsisten. Terus bersifat adaptif. Nah nih, budaya itu nggak statis ya. Selamat malam Mbak, kita bahas modul 7 ini. Langsung ngikut ya. Benar-benar saya absen dulu. Budaya itu kan nggak statis yang terus sama, tapi kan berubah-ubah, dinamis. Nah, makanya itu bersifat adaptif. Jadi misalnya zaman sekarang sama zaman dulu. Kalau dulu kan teknologi belum seberapa maju, sekarang sudah maju. Nah, otomatis kan cara hidup manusia juga berbeda. Makanya itu adaptif, bisa beradaptasi. Kita juga misalnya kita berpindah ke tempat lain, kita punya budaya sendiri, orang di tempat yang baru itu juga punya budaya sendiri. Terus ketika kita bertemu, mungkin kita saling mengenalkan budaya masing-masing, itu kan beradaptasi juga, kayak akulturasi, percampuran budaya seperti itu. Terus budaya itu terorganisasi dan terintegrasi, sama budaya itu dasar aturan. Jadi budaya bisa mengarahkan individu ya. Jadi bisa mengarahkan individu untuk melakukan sesuatu. Kayak ada bisa membatasi misalnya tidak boleh berbuat jahat, kebiasaannya. Kalau misalnya di Arab kalau begitu berbuat jahat langsung dipotong tangannya, nah itu. Jadi kan bisa jadi sebuah aturan gitu. Oke. Jadi tadi karakteristik budaya apa aja ya? Masih ingat? Terus ya. Bukan serupa tapi tak sama.